Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dunia Merpati teman-teman ya. Nah, untuk pada kesempatan video kali ini banyak pertanyaan nih. Jadi masalahnya banyak teman-teman yang pelihara indukan ya, tapi anak-anakannya selalu terbangnya semi terus atau 3/4. Bahkan merpatinya susah ya untuk terbang tinggi nitik ya. Jadi maksimal itu 3/4, itu masalahnya, dimana padahal pejantannya itu asli tinggiannya, tapi anak-anakannya itu malah terbangnya semi atau 3/4 ya. Nah, jadi di sini saya akan coba jelaskan ya. Memang ada berbagai faktor yang menentukan pasti nantinya itu anaknya tinggian nitik ya. Nah, di sini ada salah satu tips ya teman-teman. Nggak dari jantannya aja, dari betinanya itu juga sangat berpengaruh ya. Nah, sebelum lanjut lebih dalam ke pembahasannya, bagi teman-teman ya yang baru gabung, saya ingat lagi ditekan dulu tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, kalau masalah ternak ya, untuk dijadikan ternak, jadi ada tujuannya ini teman-teman ya. Ini merpati anakannya nanti dimainkan di mana? Mau buat dijadikan merpati balap, merpati kolong, atau merpati tinggian, atau merpati tomprang ya teman-teman, itu harus tentukan. Nah, ketika teman-teman misalnya ingin menjadikan merpati tersebut merpati tinggian biasa ya, teman-teman itu harus mencarikan indukan yang benar-benar ada terah tinggiannya ya, baik dari jantannya ataupun betinanya. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi, yang paling menentukan itu dari segi atau dari betinanya teman-teman. Karena betinanya di sini menyumbang hampir 80% gennya kepada anak-anakannya. Maka dari itu mungkin kasus yang dialami oleh teman-teman, kenapa kok anak-anakannya itu terbangnya tidak full nitik ya, atau tidak seperti bapaknya. Nah, masalahnya mungkin di betinanya teman-teman. Betinanya mungkin itu karakternya memang terbangnya 3/4 teman-teman ya, 3/4. Meskipun anak-anakannya itu bodinya seperti bapaknya ya, bentuk-bentuk wajahnya seperti bapaknya, tapi memang gen dari betina sangat berpengaruh banget teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman coba lihat dulu nih betinanya ini benar-benar tinggi nitik atau tidak ya. Kalau tidak, itu teman-teman ganti yang benar-benar terah ya, yang tinggi nitik ya. Nah, seperti halnya merpati blorok saya ini adalah salah satu merpati anakan dari merpati blorok saya ya, hampir warnanya sama ya. Nih warnanya, jadi blorok telur untuk ada warna putih, warna hitam, terus sama warna coklat ya. Nah, memang kalau buat tinggian saya paling suka warna blorok seperti ini ya. Nih, nah ini warnanya itu hampir sama seperti bapaknya. Nah, di sini juga alhamdulillah banyak yang sudah jadi ya, atau tingginya benar-benar nitik semua. Nah, maka dari itu saya akan share di sini untuk betina yang bisa tinggi nitik seperti apa ciri fisiknya, dari ciri fisiknya ya. Nah, saya contohkan di sini ada anakan dari merpati blorok, ini juga betina ya, cuman ini masih bejik ya, belum rampas. Nah, jadi kalau larnya untuk tinggi nitik itu pasti bulat-bulat dan rajin seperti ini teman-teman ya. Nih, bulat-bulat terus rajin. Nah, ini dia ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini yang sebelah tuh, jadi rajin, jarak antar larnya juga enggak terlalu jauh ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya nih. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya untuk dari tekstur larnya atau apa sih, itu tidak terlalu kaku teman-teman, lebih cenderung ke lemes ya, atau lemas nih. Untuk lar-larnya itu lemas-lemas semua teman-teman ya, jadi nggak kaku larnya ya, jadi lemes. Nah, biasanya merpati yang mempunyai lar seperti itu terbangnya pelan tapi rata-rata tinggi teman-teman ya, kalau larnya itu lemas. Beda dengan yang kaku. Kalau yang kaku biasanya sih rata-rata sprint 3/4 semi seperti itu teman-teman. Tapi kalau lemas ya, itu insya Allah bisa terbang tinggi nitik teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini larnya. Nah, ada juga lar yang agak runcing ya, dan larnya juga lebar-lebar.
tapi bentuknya itu runcing, itu juga ada yang tinggi nitik teman-teman ya. Salah satu contohnya itu kalau dipegang larnya pasti lemes ya, enggak kaku, itu juga bisa nitik dan pasti terbangnya itu pelan teman-teman ya. Nah ini salah satu contohnya. Terus selanjutnya dari segi bodi ya, dari segi bodi biasanya sih lebih ke ngapuk daripada kenyal. Bodinya itu pasti ngapuk. Kalau bodinya ngapuk terus dipegang itu ngempes, itu insya Allah merpati tinggan asli dan pasti bisa nitik teman-teman kalau tinggan asli. Tapi kalau tinggan biasa paling mentok semi 3/4 ya. Nah untuk pencinta merpati tinggan pasti kalau terbangnya belum sampai full nitik pasti itu tidak puas teman-teman. Seperti saya sendiri, kalau merpati tinggian kalau tinggal full nitik ya itu enggak puas teman-teman ya. Tapi kalau terbangnya nitik pasti puas, apalagi turunnya sampai bawah. Wah itu sangat senang sekali ya ketika punya merpati seperti itu. Maka dari itu saya pelihara ada beberapa indukan di sini yang buat tinggian, yang buat tomprang, yang buat kolong itu ada semua. Cuman yang buat balap itu enggak ada teman-teman, karena enggak terlalu suka merpati balap, itu aja lombanya enggak terlalu seru. Tapi kalau merpati kolong ada, merpati kolong bebas ada, merpati tomprang ada, apalagi merpati tinggian itu banyak teman-teman. Karena saya paling suka dengan merpati tinggian ya, bermain merpati tinggian rumahan itu paling saya suka ya. Nah maka dari itu ada banyak anakan dari merpati tinggian ya, salah satunya anak dari pelorok dan anak dari yang kelabu, terus ada yang dari gambir ya. Itu sekarang banyak pikan teman-teman ya, stok lumayan banyak tapi masih pada kecil-kecil ya, belum besar-besar ya. Yang besar-besar udah pada di take over sama orang ya. Nah jadi itu dia untuk tips kali ini dalam memilih merpati indukan khususnya betina yang cocok buat tinggian, yang nanti anak-anaknya bisa tinggi full nitik. Jadi perhatikan betinanya teman-teman ya, dan semoga apa yang saya jelaskan di sini bisa bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya lagi yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya akhiri saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of bird.